Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 29 September tahun 2022. Dan puji Tuhan, pekabaran kita di pagi ini dengan judul Pengabdian Paulus. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan jaga pelihara kami hingga di pagi ini. Kami akan mengisi hidup kami dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu di pagi ini boleh mengubah hidup kami, membawa kami untuk tetap setia lebih dekat kepada Tuhan. Berkati kami melalui firman-Mu dan sepanjang hidup kami hari ini bahkan seterusnya. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini Kamis 29 September tahun 2022 dengan judul Pengabdian Paulus. Dan ayat Alkitab Efesus 6 ayat 19 dan 20. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Begitulah kepada Rasul Paulus yang sedang berdoa di bait suci di Yerusalem. Datang pekabaran, pergilah sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Jadi mereka yang dipanggil untuk bersatu dengan Kristus harus meninggalkan semuanya supaya dapat mengikut Dia. Hubungan lama harus diputuskan, rencana hidup ditinggalkan, harapan duniawi ditinggalkan. Dengan kerja keras dan air mata, dengan kesepian dan melalui pengorbanan, benih harus ditabur. Mereka yang menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kepada Allah, dengan tetap akan menerima karunia jasmani, pikiran, dan kuasa rohani yang baru. Persediaan surga yang tiada habis-habisnya berada di tangan mereka. Kristus mengerahkan napas rohnya sendiri, nyawa hidupnya sendiri. Roh Kudus mengerahkan tenaganya yang tertinggi untuk bekerja dalam hati dan pikiran. Kasih karunia Allah memperbesar dan memperbanyak kecakapan mereka. Dan setiap penyempurnaan sifat ilahi menjadi bantuan bagi mereka dalam pekerjaan menyelamatkan jiwa. Melalui kerjasama dengan Kristus, mereka dijadikan lengkap di dalam Dia, dan dalam kelemahan manusia, mereka disanggupkan untuk melakukan pekerjaan yang maha kuasa. Banyak yang tidak memperhatikan dan menghargai betapa besar pengaruh setiap orang untuk kebaikan atau kejahatan. Setiap pelajar harus memahami bahwa setiap prinsip yang ia terapkan akan menjadi suatu pengaruh yang hidup dan membentuk tingkah laku. Orang yang menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya akan mengasihi Yesus dan semua orang yang ditebusnya, karena di dalam Dia Kristus akan menjadi mata air yang mengalir untuk hidup yang kekal. Ia akan menyerahkan dirinya tanpa pamrih pada aturan Kristus. Jadi ini adalah berita dari firman Tuhan tentang Rasul Paulus. Kita tahu Rasul Paulus itu siapa. Dia adalah seorang yang belajar di dunia keagamaan Yahudi. Tetapi kemudian dia tidak menerima Yesus. Dia menolak Yesus. Bahkan setiap pengikut Yesus dianiaya. Dan kepala pemimpin untuk rombongan menganiaya orang Kristen adalah Rasul Paulus. Tetapi kemudian keajaiban terjadi. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus memenangkan Paulus menjadi penginjil. Justru sebaliknya, dia sendiri yang pernah menganiaya orang. Dia sendiri yang terancam dianiaya. Lalu setelah itu ketika dia menjadi murid Yesus yang sejati, dia bahkan mengorbankan hidupnya. Dia mengorbankan reputasinya, jati dirinya,
untuk bagaimana Injil dapat disebarkan. Di antara kita pendengar renungan pagi, mungkin ada seperti ini. Kita tadinya tidak mengenal kebenaran, tapi kemudian kita mengetahui. Dan ketika itu kita mengetahui, kita mau buat yang terbaik untuk Yesus. Walau ada tantangan kita hadapi. Tapi sebagaimana Rasul Paulus, Tuhan juga akan menolong kita, memberkati kita untuk menjadi pemberita Injil, mengabdi bagi Tuhan. Walaupun ingat, apa yang kita lakukan bukan untuk supaya kita selamat, tetapi semua itu adalah respons kita atas kasih Allah dalam hidup kita. Biarlah pekabaran pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, menolong kita untuk tetap setia, tetap semangat, melayani Tuhan. Jangan ada pelayanan kita yang kita lakukan tetapi dengan bersungut-sungut, tetapi lakukanlah itu dengan penuh sukacita. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga pada saat ini. Biarlah pekabaran pagi ini boleh menguatkan kami, menuntun kami menjadi hamba Tuhan, menjadi pengikut Yesus yang setia. Peliharalah kami hari ini dalam setiap tugas tanggung jawab kami. Kiranya kami tidak berjalan sendiri tapi selalu dengan Tuhan. Harapan kami, Tuhan cukupkan, penuhi dalam hidup kami. Dan bahkan apabila kami menghadapi tantangan, kiranya Tuhan ada dan tidak pernah meninggalkan kami. Inilah doa kami letakkan iman kami dan alaskan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah pekabaran di pagi ini. Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, boleh subscribe channel ini. Dan kemudian memberikan komentar. Tuhan berkati pelayanan saudara semua sepanjang hari ini. Amin.